Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya, Fadlan Al-Muksi, akan menjelaskan atau mentutorialkan perhitungan data mining menggunakan algoritma model Kamendoich. Oke, saya akan mentutorial cara perhitungan Excel dan cara ngeran di RapidMiner. Apakah data di Excel atau di RapidMiner, apakah datanya sama dengan perhitungannya? Oke, langsung aja kita masuk ke File Explorer yang mana datanya udah saya siapkan ya, yaitu data Kamendoich. Di sini ada dua, dataset dan data Kamendoich. Data Kamendoich ini data mentahan yang ingin saya olah untuk perhitungan di Excel-nya. Dan dataset adalah data untuk saya olah di RapidMiner, karena di RapidMiner kita menjalankan dataset atau data mentahannya yang belum kita olah di Excel-nya gitu. Oke, kita Excel dulu ya. Kita buka file Kamendoich-nya. Oke. Di sini sudah ada data mentahnya. Yang tadi itu yang dataset tuh isi segini. Di sini tuh ada data sejumlah 150 set. Ya. Di sini ada 150 set data datasetnya, dan di sini iterasi 1 untuk olahnya. Nah, ini tuh udah saya bikin ya template ininya. Jadi yang 3 kolom ini yaitu datasetnya, dan ini adalah data yang akan kita bikin atau kita isi. Yang pertama ada jarak objek Kamendoich 1, jarak objek Kamendoich 2, min, hasil, dan ini adalah Kamendoich-nya. Saya menggunakan jumlah 2 Kamendoich dan 3 variabel, yaitu variabelnya yang kurang paham, X1 itu variabel mana? X1 itu variabel glukosa, X2 variabel blood pressure, X3 adalah variabel diabetes gitu. Oke, sebelum kita isi rumusnya di jarak objek Kamendoich 1, di sini ada data yang udah saya tandain. Ada 2 karena Kamendoich ada 2 ya. Data yang menurut saya yang bagus ya, yang mana yang di RapidMiner itu yang dihitung. Nah, ini karena udah saya tandain warna hijau, langsung aja kita copy dengan pencet Ctrl plus C atau Ctrl C, lalu kita paste di sini Ctrl V. Dan selanjutnya kita ambil data lagi yang udah saya tandain di sini, pencet Shift ya teman-teman, agar kalian teman-teman nggak susah atau nggak satu-satu kayak gini, tapi langsung aja pencet Shift, bahkan shiftnya gini. Oke, kita copy lagi dengan pencet Ctrl C lalu pencet Ctrl V. Nah, di sini data Kamendoich-nya udah kita isi, yang dimana variabel X1 di Kamendoich 1 itu berjumlah data 45, X2 85, X3 0, dan Kamendoich keduanya 65, 70, dan X3-nya 1. Nah, di sini kita menggunakan rumus SQRT. Untuk teman-teman ya, sebelum ngolah data Excel, teman-teman harus tahu dulu rumus perhitungan algoritma Kamendoich itu rumusnya bagaimana. Nah, jika teman-teman sudah melihat dan memahami, baru kita di Excel gitu. Oke, karena saya sudah melihat rumus Kamendoich itu seperti apa, dan kebetulan data rumus yang kemarin yang saya cari tahu itu hilang ya. Jadi langsung aja kita praktekin. Di sini kita menggunakan rumus SQRT. Teman-teman tinggal pencet sama dengan aja, lalu pencet SQRT, otomatis dari Excel akan muncul SQRT, dan teman-teman langsung pencet tab aja gini atas. Nah, gitu ya. Nah, karena data variabel 3, kita menggunakan tutup kurung 3 gitu.
Lalu kita ambil variabel X1 yang ini, glukosa nilai 40, dikurang, karena rumusnya ya, dikurang 45 F1 ini. Lalu kita kunci. Biar apa? Kenapa dikunci? Karena kan ini kan mau kita tarik ya. Nanti kalau kita tarik, kalau ini nggak dikunci, ini bakal ikut ke bawah. Si kolom yang ini nih bakal ikut ke bawah gini. Makanya perlu kita kunci biar si kolom ini tidak ikut ke bawah dengan cara pencet F4. Atau teman-teman ada beberapa laptop yang tidak bisa langsung pencet F4. Teman-teman bisa menggunakan Fn dan F4 agar variabel ini kekunci. Nah, tanda variabel sudah terkunci itu ada tanda dolar di depan M dan di depan 3. Maka kolom yang kita pencet tadi itu otomatis sudah terkunci. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Lalu kita pangkat 2 karena rumus ya, pangkat rumus si Kamendoids itu pangkat 2 ditambah dengan variabel blood pressure. Sebelum dimasukin pakai tutup kurung dulu. Ditambah ini dikurang variabel X2 di Mendoid 1 sama kita kunci lagi di F2-nya pakai F4. Nah, habis itu kita langsung setelah itu kita tutup, kita tutup terus ditambah pangkat. Agak tadi saya pencet salah pencet. Pangkat 2 ditambah tutup kurung variabel diabetes dikurang variabel X3. Jangan lupa kunci juga lagi dengan cara F4. Lalu ditutup lagi pangkat 2, ditutup ini ya teman-teman, untuk perhitungan rumus di jarak objek ke Mendoid 1. Kita langsung enter. Hasilnya begini. Setelah itu teman-teman tinggal salin ke ini atau kartu tarik. Kalau saya biasa salin paste gini ya. Langsung hasilnya begini. Berikut data-data yang sudah dijumlahkan jarak objek Mendoid 1-nya. Lalu kita gunakan cara yang sama di jarak objek ke Mendoid 2. Tadi kan kita hitung di jarak objek ke Mendoid 1, kita menghitung di Mendoid 1-nya. Nah, kita hitung juga di Mendoidnya 2. Nah, kalau teman-teman mau pakai Mendoid 3, di sini juga pakai tambahan ya, jarak objek ke Mendoid 3. Jadi ini tuh tergantung jumlah Mendoid yang kita ingin gunakan. Kebetulan saya punya gunakan 2 Mendoid. Jadi jarak objek ke Mendoidnya 2. Kalau teman-teman 3 ya tinggal tambah aja sini jarak objek ke Mendoid 3 gitu ya. Nah, seperti yang tadi yang sama, tinggal pakai rumus SQRT di Excel. Lalu 3 kali tutup kurung, pakai rumus glukosa, ambil variabel glukosa dikurang data Mendoid variabel X1. Jangan lupa kita kunci juga ini. Lalu pangkat 2 dan ditambah variabel blood pressure, tutup kurung ya, blood pressure dikurang variabel X2 Mendoid 2. Jangan lupa dikunci lagi, yang tadi udah saya jelaskan kenapa dikunci, biar si kolomnya itu tidak ke bawah gitu ya. Nah, di situ kita kesini, kita kunci, terus di situ tutup kurung pangkat 2 ditambah variabel leves dikurang variabel X3. Kita kunci di pangkat 2. Nah, ini ya. Jadi rumusnya sama yang tadi yang di ini dan hasilnya seperti ini. Sama kita copy dan kita paste di kolom ini. Setelah itu untuk perhitungan data di Excel atau di rumusnya
kita menggunakan rumus min juga, yaitu tinggal pakai rumus min, tab gini ya, nih, langsung enter gitu ya. Sama kita copy dan paste aja. Sebenarnya bisa cara cepet sih, teman-teman tinggal pencet 2 kali tab ininya nih. Cuman di laptop ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa ya. Biasanya kalau saya kan tadi copy terus di scroll ke kolom yang nyampe mana, habis itu paste kan. Nah, sebenarnya bisa teman-teman tinggal pencet tab 2 kali ke tanda yang ini nih, cuman nggak tahu tuh kayak gitu. Jadi dia otomatis langsung ini langsung ke paste ke bawah gitu. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung hasil. Perhitungan hasil itu pakai rumus logika if ya. K ya. Jarak objek Mendoid 1 sama dengan ini. Maka ini ya 1. Maka 1. Lalu ini kayaknya dia bukan ini deh. Tapi titik koma. Jika tergantung ya titik koma atau koma ya, ada beberapa tipe bahasa di Excel lah. Waktu kalian unduh atau pas kalian laptop, kalian cek aja di setelannya. Ini Excel tuh pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Inggris pakai titik koma, kalau pakai bahasa Inggris pakai titik koma kalau nggak salah ya, atau koma ya, pokoknya segitulah. Ini di situ sama dengan H3, 2 sorry 3. Bentar ya, apa ya yang salah? Apa jangan-jangan dia pakai koma ya? Remember the days we were young, wild and free, basic getting sprung on. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Jangan-jangan laptop ini tuh pakai laptop bahasa Indonesia ya? Sorry ya teman-teman, kita coba-coba karena ini bukan pakai laptop saya, ini laptop punya teman saya. Error. Ini kita ulang coba ya. Di sama dengan ini maka 1 jika Mendoid 1 maka the days we were young, wild and free, basic getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day. Oke, habis itu kita langsung titik koma 2. Gini hasilnya. Jadi sebenarnya caranya sama, cuman karena ini bukan pakai laptop saya, jadi kan laptop saya biasanya pakai koma ya. Saya lupa, jadinya harus pakai titik koma karena laptop teman saya ini dia pakai pakai Excel yang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kalau nggak salah ya, titik koma gitu. Ya hasilnya sekian. Langsung kita copy paste di bawah sini. Nah, gini. Dan kita hitung juga jumlah totalnya, totalnya yang min ya, yang kita hitung dengan cara rumus sum.
rumus sum gini, kita ambil nyampe ke sini. Nah, ini total atau penjumlahan datanya ya 1389. Nah, terus itu kita ini kan harusnya 12 ya, kita hilangin aja nolnya. Hilanginnya dengan cara ini nih, tombol ini, maka nol hilang. Nah, habis itu kita menggunakan formulir bersyarat. Biar apa? Biar kamu nggak bingung atau lihat nih data 1, data 2 yang mana gitu. Nah, terserah teman-teman ya, mau yang ditandain warna 1 atau 2. Kalau saya sih enaknya 2 itu, karena 2 ini kan datanya lebih dikit ya, jadi udah pakai 2 aja biar nggak terlalu menyala gitu. Coba sih setelah teman-teman, dan ini teman-teman bebas mau warna gimana. Kalau saya enakan warna merah gitu, ini ya. Nah, di sini kan udah terisi semua variabelnya. Kita hitung jumlah data 1 di hasil 1 tuh ada berapa, jumlah dataset yang 2 di kolom 1 di kolom hasil ini ada berapa, dengan rumus count if. Tapi sebelum itu kita tandain aja gini, hasil iterasi ya, iterasi 1, hasil iterasi 1 mendoid 1 dengan cara count if ya, count if. Dan ini habis itu ini langsung kita ambil data yang di bawah, pakai titik koma. Kalau ini titik koma, kalau laptop kalian ada yang pakai koma juga, 1. Nah, jadi jumlah angka 1 di kolom hasil ini sebanyak 127. Selanjutnya kita hitung jumlah data di kolom hasil ini, data 2 itu ada berapa ya gitu. Kita hitung juga sama pakai rumus Mendoid count if, iterasi 2 mendoid 2 ini ya, pakai rumus count if ini. Setelah itu langsung ke sini. Lupa harus mau angka berapa, jadi si Excel bingung. Kita pakai rumus menghitung count if di kolom hasil, tapi kita nggak pakai mau angka berapa yang kita hitung ya, karena kita menghitung angka 2, tinggalin aja. Sorry, bukan koma, gua kebiasaan. Nah, gini. Ini ya teman-teman, jadi jumlah data kolom hasil itu ada 127 yang beda 1. Dan hasil literasi 2 di 2 itu ada 23 gitu. Setelah itu kita lanjut di literasi 2. Apakah di literasi 2 ini jumlah hasil 1 dan 2 ini komitmen sih, konsisten ya. Apakah jumlah data ini tuh konsisten di literasi 2 dengan cara klik kanan literasi 1, lalu bener, ini bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh pakai titik koma, kalau pakai bahasa Inggris tuh pakai koma gitu. Habis itu kita pindahkan atau salin, dipilih literasi 1 dan buat salinan. Kita checklist yang ini. Kalau bahasa Inggrisnya create copy. Oke. Nah, di sini langsung ada literasi 1 kolom 2. Kita ganti nama aja, literasi 2. Nah, ini literasi 1, ini literasi 2. Oke. Setelah itu di literasi 2 ini kita menghitung yang ini nih, kita hitung pakai menggunakan rumus average if gitu ya teman-teman. Pakai rumus average if.
dengan cara kita hapus ya, pakai average yang ini ya, average if. Oke, tinggal kita type aja di sini. Nah, ambillah di rumus average if ini, ambillah kemana sih? Ngambillah itu ke yang di iterasi 1, ambillah yang di iterasi 1, ngambillah, yaitu kita ke iterasi, ingat ya, ke iterasi 1 bukan ke yang iterasi 2. Oke, kita ambil ke iterasi 1, terus kita menggunakan kita mengambil kolom yang ini. Terus itu kita kunci 6. Nah, situ kita koma 1 ini. Oke teman-teman, sorry, bukan koma, titik koma. Saya kebiasaan itu gitu. Habis itu kita lanjut lagi ke ambil di iterasi 1. Terus 1, dan kita mengambil yang ini ya, kolom C ini. Gini ya teman-teman, kita mengambil kolom C. Kita enter aja, ini hasilnya ini. Karena ini kebanyakan, biasanya pakai belakangnya 2 aja. Dengan cara sini kita hilangin, nah gini, situ ini kita sini, boom. Nah, lakukan hal yang serupa di Mendoid 2 dengan cara rumus menghitung rata-rata jika gitu ya. Bahasa biasanya average if kan rata-rata ya, if jika berarti pakai apa? Rata-rata jika. Sorry, bahasa Inggrisnya kurang sih gitu ya. Pakai average if gini ya. Lalu kita ambil lagi di iterasi 1-nya, kita ambil kolom hasil 1 di variabel sini, di situ kita copy, itu kita pencet 4. Nah, tadi kan ambil data 1, ini kita ambil data 2 karena di Mendoid 2 gitu teman-teman. Oke, habis itu data 1 lagi, ngambil variabel yang ini ya. Nah, pencet enter. Ini ya hasilnya. Oke. Kita hilangin. Langsung kita boom. Nah, ini ya. Jadi perhitungannya di iterasi 2 di Mendoid 1 itu sekitar 42,17 dengan rumus average if ya, dan 81 gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini di iterasi 2, apakah sama sih? Apakah sama gitu kan? Sorry, jangan iterasi 2, iterasi 1. Lalu sini lihat lagi hasil iterasi 2 Mendoid 1, jumlahnya pakai tadi itu font if ya teman-teman. Itu kita ambil ke sini, langsung kita ke sini dan pakai ambil, saya mau ambil nomor 1 gitu ya. Berapa? Ada 117 ya. Oke. Iterasi 2 Mendoid 2 pakai rumus font if. Di iterasi 1 tadi ya, bukan iterasi 1 seharusnya. Sorry. Bukan iterasi 1 tapi di sini. Dia minta mau ambil angka berapa gitu. Nah, ini membuktikan bahwa
jumlahnya itu konsisten ya. Di iterasi 1 dan iterasi 2 itu konsisten. Ya. Oke. Berikut adalah tutorial atau cara perhitungan data mining Kamendoids, algoritma Kamendoids di Excel. Lalu kita coba jalankan atau nge-run di RapidMiner. Kita langsung aja buka RapidMiner di sini. Nah, kalau teman-teman buka RapidMiner pasti pilih ada beberapa tools, ada beberapa layout, dan teman-teman pilih aja blank new blank paper atau new blank gitulah. Nanti hasil kesini. Nah, kita ambil data atau import di My Computer ya, di sini, dan kita cari atau kita pilih dokumennya simpan di mana gitu ya, karena tadi data saya itu ada di sini nih, yang tadi saya bilang ya, pakai dataset. Kalau di RapidMiner untuk menjalankannya kita menggunakan file dataset atau data mentahannya. Jangan menggunakan data Kamendoids yang sudah kita hitung gitu. Lalu kita masukin aja pencet dengan cara pencet next aja, next lagi. Nah. Kita ini ya Kamendoids. Oke, udah. Ini ya, kita ngedesain. Oke, ngedesain ya. Terus kita ambil data yang tadi kita sudah impor, namanya Mendoids. Saya namain tadi di sini Mendoids. Nah, Mendoids itu apa tadi? Yang dataset kita impor. Nah, habis itu kita ke operator dan cari model yang pengen kita hitung ya, karena tadi kita pakai Kamendoids, tulis aja sini Kamendoids. Nah, ini ya, tinggal di drag and drop di sini, taruh sini. Nah, terus apalagi selain itu kita juga pakai performance yang distance kalau salah namanya, performance distance. Distance apa density ya? Kayaknya density deh, coba ya. Oh ya, bukan distance. Apa sih perbedaannya ini? Patokannya kalau 3, kalau distance, kalau density itu 3. 4. Yang ini kita hapus aja karena kita nggak megang itu ini ya. Nah, setelah itu kita tarik ini ke sini. Nah, lalu yang ini kita tarik silang ya, ini tarik silang teman-teman. Nah, langsung kita pencet aja tab 2 kali gini. Nah, lalu di sini kita pakai 2 nih, yang tadi saya jelaskan. Kalau teman-teman pakai Kamendoidnya 3 ya, tinggal ganti aja 3. Kalau Kamendoidnya 2 pakai 2. Nah, karena saya pakai 2 di sini jadi 2 gitu. Yang mana sih tadi, yang mana Kamendoid yang mana? Yang ini loh teman-teman nih, yang ini. Kalau teman-teman Mendoidnya perhitungannya mau pakai 3 Mendoid nih, ini kan saya 2. Kalau teman-teman pakai 3 Mendoid tinggal ganti aja sini 3. Nah, kota saya pakai 2 gitu ya. Setelah itu di sini kita lihat. Kepanjangan oke. Oke. Setelah itu kita langsung jalankan. Nah, tuh di sini variabel Mendoids 0 itu Mendoids 1 yang di Excel. Nah, terus Mendoids 1 ini yang di Excel itu Mendoids 2.
dengan jumlah 127. Terus yang ini 23. Nah ini 150, apakah sama di data Excel-nya? 23. Coba kita lihat. Sama ya. Gitu. Jadi 127 terus 19 ini. Gitu ya teman-teman, semuanya yang ada di sini gitu. Cuma rekomend aja. Oke. Sorry, ada teman ganggu. Sial emang dia. Tadi gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya enggak, tadi tuh kan kita hitungnya di ini. Perlu teman-teman ingat ya. Rapid Miner itu dia ngejalanin atau ngeran programnya hanya di iterasi 1 gitu. Bukan di iterasi 2. Jadi kalau teman-teman bingung kok nggak sama iterasi 1 dan iterasi 2 nya kok nggak sama. Kok nggak sama Rapid Miner sama di Excel lah, kok nggak sama? Ya teman-teman lihat dulu itu tampilannya di iterasi 1 atau iterasi 2 gitu. Kenapa kok tadinya pilih iterasi 2? Karena tadi mau lihat konsisten nggak gitu. Nah, jadi di iterasi 1 itu 127 ya. Sama ya tadi di Rapid Miner juga 127, dan di variabel Mendoid-nya 2-nya 23 sama ya, 23. Nah, itu teman-teman, kita lihat lagi di sini di performance. Nah, with control distance-nya 120,33. Nah, kita hitung sama nggak sih yang di Excel sama yang di Rapid Miner tuh sama nggak sih gitu kan? Kita di sini ya pakai rumus rata-rata, average gini, dan ambil di sini min average performance, performance apa power ya? Performance power min sini kita tarik sini. Oke. So kita tap. Kok bisa teman-teman? Ya dong, nggak bisa karena kan ditanya mau yang mana ininya variabel gitu ya. Pak, bukan pakai koma tapi pakai titik koma, kebiasaan nih. Gitu ya, tuh 120,33. Nah ya, 120,33. Apakah sama di Rapid Miner? Sama gitu. Nah, jadi gitu ya cara perhitungannya, menjumlah data mining algoritma Mendoid di Excel dan cara ngejalanin di Rapid Miner. Berikut tutorial dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan, kalau ada ucapan kata yang kurang baik, atau ada tutorial tutorial yang dari saya yang ada beberapa dan bikin teman-teman bingung, teman-teman tinggal chat aja atau komentar aja di YouTube ini ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya untuk teman-teman dari saya. Mohon saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.